seri kedua, berikutnya ada Bapak Catur Cahya Wibowo dari Global Senior Manufacturing Engineering at Converse for Nike Incorporation yang akan menyampaikan materi yang tidak kalah luar biasa. Saya sudah ngintip, tadi sudah cerita ya, mengenai bagaimana perjalanan from local to the international level. Kepada Bapak Catur Cahya Wibowo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Undip yang mana sudah invite dari PT Hino. Terima kasih. Sorry Pak, mohon izin, mungkin lebih nyamannya duduk atau berdiri nih. Pripun, kula Pak Dikano, diri nggih. Jadi sekali lagi dari awal saya melihat our young generation bisa menciptakan produk benar-benar wow, awesome, amazing ya bagi kita yang lama di manufacture. Jadi melihat young generation seperti ini, to be honest, benar saya merinding. Wow, kita punya young generation. Even Undip menciptakan generasi-generasi penerus. Terima kasih sekali dengan Bapak Ibu Dekan yang menciptakan, meng-create generasi muda yang lebih bisa berkontribusi di manufacturing atau di multinational company. Terima kasih pribadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen dan saya akan kembali ke topik bagaimana ceritanya. Ini telling story ya, telling story. Ceritanya tidak mungkin kita bisa mencapai impian yang paling tinggi. Buat young generation, teman-teman juga, kalau mungkin seniornya Bapak Haryanto sama Pak Witan mungkin more than us, ya, more than us. Cuma kita akan telling story sini. Jadi sekali lagi nama saya Catur Cahya Wibowo. Next, please. Ya, ini background saya tahun 1994. Saya dari kerja di manufacturing di persepatuan di daerah Tangerang itu 94 sampai 2007, ya. Dari situ saya dari employee, karyawan, saya coba approach myself. Saya tidak mau berhenti untuk belajar meskipun, garis bawahi, meskipun hanya lulusan SMA, Pak, Bu, dan adik-adik. 94 saya dari kota terkecil, mungkin next slide Bu ya, langsung aja. Nah, ini saya lahir tahun 1976 dari kota kecil Kediri, Jawa Timur. Ya, saya bekerja sebuah manufacture di tahun 94 sampai sekarang. Jadi karir dari start Kediri, saya punya motivasi. Kenapa orang bisa sukses? Dengan lulusan SMA, apakah tidak mempunyai impian yang besar? Ini coba next slide kita buktiin lagi. Jadi tahun 94 dan lagi tahun 2004 saya di manufacturing, supervisor manufacturing. Jadi produk di Adidas, mungkin teman-teman tahu ya, Adidas, LA Gear, Fila, mungkin bisa di browsing.
Dan tahun 2004 sampai 2006 saya coba. Dari tahun 2004 sampai 2006 saya coba masuk ke university yang mungkin untuk elevate myself to do scientist, tapi di ekonomi. Jadi jauh sekali, sarjana ekonomi masuknya ke manufacture, jauh sekali. Jadi tahun 2007 baru pertama kali saya masuk ke Bayer atau multinational brand. Mungkin brandnya Converse, mungkin yang muda-muda tahu ya Converse, brand sepatu Converse, dimana bisa di searching startnya tahun berapa sampai sekarang tahun berapa, itu bisa di googling. Jadi kita sudah updating sekali sama itu. Terus tahun 2009 sampai 18 di Nike, saya coba lagi move Nike. Satu, saya awalnya tidak pernah menyerah dan tidak pernah puas dengan apa yang saya capai, dan saya melihat if they can be do, why saya nggak bisa, kenapa? Ya, saya coba gali, itu cuma di product engineering, manufacturing secara global. Jadi semua dari proses sketch sampai ke produk, kita tanggung jawab di sana, ada sebuah tim di sana. 11 tahun saya di Converse, 11 tahun ganti Converse. Terus saya coba lagi tahun 2018, saya coba mengencourage, sebenarnya bahasanya, oh kenapa ya di Indonesia sudah memproduksi sepatu yang high class yang dijual di luar negeri, yang bikin tuh anak-anak sendiri, anak-anak Indonesia sendiri, dengan teknologi yang sekarang mungkin tahu ya, AI, sama teknologi apapun itu ada semua di manufacturing, Pak. Jadi kalau orang melihat pakai brand, saya nggak sebutkan brandnya, pakai apa sepatu, 90% sepatu produce in Indonesia. Jadi kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia bisa membuat sepatu produk yang internasional seperti Adidas, Hoka, Nike, Converse, banyak sekali. Jadi saya coba ke lokal brand yang namanya PT Caraka, ya, PT Caraka lokal brand. Di situ saya coba untuk approach myself, but among different, different culture. Jadi saya melihat juga di situ banyak belajar mengenai hal bagaimana memanage atau apa sih yang sekiranya bisa kita kasih. Jadi dari 30 tahun karir saya di manufacturing benar-benar dinamik, nggak smooth, tapi benar-benar tantangan untuk menuju kesuksesan itu luar biasa. Dan tahun 2002, saya 4 tahun di lokal, yang di mungkin adik-adik atau young generation saya ini tahu spek sama Piero, mungkin lebih familiar itu. 4 tahun, saya pikir I've done enough to make local product in Indonesia for spec and also Piero. Then I try to elevate myself. Jadi saya coba terus kali terus. Dan 2022 sampai sekarang saya back to Nike. Saya back to Nike, I challenge myself. Next. Sebenarnya dari sini apa yang saya akan sampaikan adalah mental, Pak.
Jadi teman-teman bisa mendapatkan pendidikan yang luar biasa dari Pak dosen, Pak rekan, ataupun sumbernya dari lain. Cuma multinational company, we talk about building a good mentality. Jadi apa sih bangun mentality itu? Itu ada 5. Yang satu itu fleksibilitas. Jadi teman-teman di sini, ya, perusahaan multinasional itu sebenarnya memiliki budaya atau gaya kerja itu kan beraneka ragam orang, jadi dari negara-negara lain. Dan kita itu dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk adaptasi cepat. Itu yang akan kalian peroleh di lapangan kerja atau di pengalaman yang akan kalian dapat ke depannya. Terus yang kedua, untuk yang komunikasi efektif. Jadi emang very important komunikasi, kemampuan berbahasa, apapun itu bahasa, mungkin bisa tadi Pak Minta sampaikan atau Pak Ingat sampaikan, Pak Rektor, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Inggris, whatever that. Jika mendukung kalian, just do it, lakuin. Terus next. Yang keempat, kita tidak bisa kerja sendiri. Tadi Pak Rekan juga dikasih tahu, kita bisa kerja sendiri, kita satu tim. Ya, terus kemampuan adaptasi. Jadi benar-benar yang namanya kita teamwork dan namanya kita adalah multinational brand, kita dituntut benar-benar harus dinamis. Harus dinamis, jadi memiliki kemampuan adaptasi yang baik untuk menghadapi perubahan teknologi, menghadapi perubahan apapun yang sekiranya bisa mendapatkan value dari perusahaan tersebut. Next. Apa sih yang perlu preparation sama teman-teman yang di vokasi atau untuk menghadapi kedepannya? Itu ada 4. Ya, budaya perusahaan itu kita harus tahu cepat. Terus meningkat kemampuan beli bahasa, apa yang sekiranya kita bahasa yang kita kerja sehari, misalkan Inggris, misalkan bahasa Korea, misalkan bahasa Cina, misalkan bahasa Jepang, whatever itu, kita harus cepat untuk berubah. Sekali lagi, yang terakhir mental. Mental itu benar-benar untuk mengatasi tantangan kita untuk perubahan secara teknologi, perubahan secara culture. Itu mental kita harus kuat dan tidak menyerah. Next. Ya. Ini yang saya pelajari dari tahun 94 sampai sekarang, itu ada 3 sebenarnya. Saya tekankan sama teman-teman semua, jadilah diri sendiri. It's not easy, man. Jadilah diri sendiri. Jangan salah, jangan takut ada kesalahan. Biasanya kita kalau melangkah, engkau kayak kayak gini, kayak gitu. Terus asumsi, kita melangkah salah, kita akan melakukan perubahan itu untuk menuju ke kebenaran. Yang ketiga, tetap positive thinking. Apapun itu kondisinya, apapun itu, kita harus positive thinking. Untuk apa? Mindset. Jika kita udah positif, aura positifnya semuanya kita bagus, aura positifnya. Ya. Jadi sekali lagi, ini yang saya pegang dari 3. Jadilah diri sendiri, ya, my young generation. Belajarlah dari kesalahan, tetap positive thinking. Apapun itu. Next.
lagi. Kalian punya tujuan. Pasti orang punya tujuan, ada 3. Love, learn, listen, and focus. Jika 3 dari ini, I believe that means you can maintain yourself, your life balance. Love, kerjain apa yang kamu suka, kalian suka kerjain. Fokus, misalkan jurusannya ini, fokus. Create comfortable zone. Kamu harus menciptakan yang namanya kenyamanan diri kamu, harus ciptakan. Saya nyamannya di mana? Ya. Jadi yang kedua, learn and listen. Jadi kita coba ya, tidak ada yang namanya umur sudah sekian, saya harus sekian, enggak. Namanya belajar terus akan bisa lanjut. Dan kita tolong bisa mendengarkan sebelum mengambil keputusan. Sebenarnya itu kan semuanya di manajemen personal ya. Yang terakhir, fokus. Take priority to focus. Ambil satu fokus kalian. Jika lulus saya mau ke mana? Jika saya mau bekerja ke situ, fokus. Itu akan membuat semua mindset kita, semua yang kita punya itu fokus ke satu tujuan. Next. Yang terakhir, winning not for everybody. Ayo. Ya, kemenangan itu bukan buat semua orang, tapi yang harus bekerja keras, yang harus mau melakukan perubahan, effort yang tinggi. Makanya coba saya ambil winning not for everybody. Sekali lagi, goals, tujuan kalian apa? Jangan rubah tujuannya. Rubah rencana itu untuk mencapai tujuan yang Anda ambil. Jika merubah goals, pasti kembali sirkulasi dengan nol lagi. Tujuan ke Undip dari Salatiga, ini macet kesana. Rubah plannya untuk mencapai ke Undip. Ya, sekali lagi yang perlu saya garis bawain, ya, be yourself, approach yourself. Yang 3 tadi, love, learn, listen, focus. Ya, saya ngomong saya gini, untuk young generation saya, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Mau lulusan D3, mau lulusan D4, mau S1. Jika kalian sudah fokus untuk maju itu, kejar. Never change your goal, but you can change your plan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat unitary story dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan boleh sekali lagi untuk Bapak Catur Cahyawibowo. Terima kasih sekali hadirin semua.